Ya. Kita tidak ceritakan itu, ini contoh kata Nabi SAW, ada seseorang itu melakukan suatu amal yang mana amal ahli surga, bahkan jarak di antara dia dengan surganya itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Karena Allah catat pada waktu saat itu termasuk orang yang dikatakan min ahli sakawah, orang yang celaka, maka pada akhir hayatnya dia melakukan maksiat yang menyebabkan su'ul khatimah. Jadi su'ul sabiqahnya yang ditakutkan. Nah, karena itu para aulia itu dalam khauf, dalam segala takut, dan membahayakan bagi kita kalau kita merasa aman. Ya, dengan amal kita takut, kita jaga, kita pelihara. Maka oleh karena itu fa inna dzalika yubtil shawab. Kalau kita nyampain kebaikan, kita ngelarang orang berbuat maksiat, ada perasaan guruin, ngajarin, nyinggung, ya apalagi nyaci maki dulu tuh tadi ya. Lah ente kapan mau bener ya. Ente kapan mau bener? Udah ente mau bener. Ente nggak takut sama mati? Ngelarang kagak, ngajak kagak, nasehatin aja melulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Wa min ahammil adabi wa kadiha ala man amara bil ma'ruf aw naha 'anil munkar mujanabatul kibr wat ta'nif wat ta'yir wasyamatati bi ahli al ma'asi. Masih membahas al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Selanjutnya menjelaskan syuru' bayanu fi mujubi mujanabatil kibri wa ta'nif wa ta'yir fi adabil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adab akhlak itu lebih utama daripada amal itu sendiri. Ya. Berapa banyak orang melakukan suatu amal apapun bentuknya karena enggak adab, maka batal dia punya pahala ganjarannya, punya kebaikannya. Tidaklah ada kepribadian yang paling agung dan luhur melainkan yaitu akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tingkat kesempurnaan daripada itu akhlak ada pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat disegani oleh musuhnya, sangat disayangi oleh para sahabatnya. Tidak ada satupun di antara mereka dikecewakan. Mereka akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya baik orang-orang yang dekat para sahabat dan juga pada musuhnya para a'da. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam diutus adalah rahmatan lil alamin. Ini penting bagi kita dan lebih jelas lagi ya, wa min ahammi apa saja adab yang paling penting. Yang paling penting dan paling dimuakkadkan, yang paling dikuatkan bagi orang yang melaksanakan tugas pada waktu saat kita mengajak orang itu berbuat baik. Ya, man amara bil ma'ruf, atau kita melihat menyaksikan maksiat atau kesalahan dosa, bagaimana caranya naha kita melarang an munkarin daripada sesuatu yang munkar. Ada kuncinya, yaitu tidak lain adalah apa? Mujamadatul kibri. Jadi mujanabatul kibr, jauhkanlah sejauh-jauhnya pada waktu saat kita ada berkeinginan ngelihat saudara kita ini bengong aja, nganggur, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kesibukan. Ya amu musola majelis nggak tapi demen, sholatnya asal-asalan aja, nggak mau berjamaah, ada taklim kagak hadir, ada kesibukan di masyarakat, ya dengan macam bakti sosial dan lain sebagainya, nggak ikut serta. Ama ngaji, baca Al-Quran nggak tapi lancar, tapi mau baca juga ogah. Kebetulan kita diberikan nikmat kesenangan, dapat sudah istiqomah ngaji dan lain sebagainya, kita pengen ajak. Awas, hati-hati pada waktu saat kita mengajak atau melarang ada orang berbuat maksiat, jauhkanlah sifat sombong. Ya. Kadang-kadang orang yang sifat tawadu itu orang ahlu maksiat,
itu lebih tawadhu dibandingkan orang ahli ibadah. Ini kadang-kadang orang ahli ibadah ini sombongnya luar biasa. Tapi kalau orang ahli maksiat kadang-kadang tawadhunya luar biasa. Seringkali kita dengar, kita ajak. Nih kadang-kadang saya juga basa-basi. Ya. Nih alhamdulillah doakan setiap malam Jumat. Ya kalau sempat yang belum hadir, saya ajak hadir ikut sama-sama kita baca Maulid Simtud Durar, Maulidnya Sayyidina Imam Ali Al-Habsyi. Setelah itu kita baca kitab. Ana malu Pak Ustad. Jawaban apa? Ana malu. Kenapa inti malu? Ana banyak dosa, merasa kotor. Subhanallah, tawadunya luar biasa tuh orang. Ya, ana masih kotor, banyak dosa. Ini pernah gak kita kalau lagi ngaji gini perasaan banyak dosa, masih kotor? Enggak, karena kita sombong. Nah, kalau kita lihat ada orang gak ngaji, itu orang ngapain aja kerjaan, kita ngitung, menganggap kita mengklaim diri kita ini baik, mereka tidak baik. Awas, hati-hati. Kita punya sombong, mereka punya tawadhu. Itu ada. Cuman Allah belum berikan taufik untuk melakukan suatu kebaikan. Kita ingat kesannya syekhnya, gurunya daripada Syekh Iman Abu Bakar Al-Adni. Diperintahkan beliau pada waktu saat minta izin dakwah, disuruh cari sesuatu atau apa saja yang lebih buruk dari engkau. Nah, kalau udah ngaji, kitabnya udah ngelotok, hafalannya hadis Al-Quran udah hafal, gampang nggak? Apalagi nyari orang yang lebih buruk. Nah, orang itu lebih rendah dari dirinya, gampang nggak? Gampang, kita keluar aja ke dilihatin itu ada orang. Salat azan nggak dengar, nggak salat. Wah ini anak ahli surga nih, nah itu ahli neraka tuh. Perasaan kita lebih baik, gampang. Maka pakai ilmu, dia belajarnya ngajinya pada waktu saat itu dengan mudahnya mungkin didapati tapi tidak didapati. Kenapa? Apabila dia melihat orang tua yang diberikan tuh umur panjang dan dia lebih muda, subhanallah, bagaimana saya lebih baik dengan ia? Sedangkan ia telah diberikan umur panjang dan amal ibadahnya lebih banyak, tentunya dia lebih baik dari saya. Kalau dilihat ahli maksiat, dia ketemu orang ahli maksiat, boleh jadi sekarang saya lebih baik dan dia lebih buruk. Saya enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala menentukan pada akhir hayatnya, saya itu mungkin dia husnul khatimah, saya usul khatimah, maka dia lebih baik. Dan dilihat lagi, bahkan gak ditemui dengan demikian orang yang lebih buruk dengannya. Sehingga bertemulah dia dengan seekor binatang, anjing dan semacamnya. Wah ini pokoknya nih saya lebih baik darinya. Karena dia membacanya dengan ilmu, ya, kita ketahui bahwa sesungguhnya hewan, binatang itu kalau nanti tidak akan dihisab mereka punya amal, dikembalikan menjadi tanah. Sedangkan kalau seandainya saya termasuk orang yang baik, masuk surga, saya lebih baik. Tapi kalau saya bermaksiat kepada Allah dan dosa dimasukkan ke neraka, maka binatang ini lebih baik. Karena di akhirat dia jadi tanah. Dia nggak temuin tuh dapat. Dia nggak ketemuin yang lebih jelek. Ini kan kagak, ada orang rezekinin, orang sombong banget, jelek banget itu, dosain banyak banget loh. Ya Allah, kalau udah begitu, makanya kenapa banyak orang tuh curhat, Pak Ustadz, kenapa kok saya bilang itu saudara saya ajak, saya kasih tahu yang benar malah saya disalahin. Dosa apa, salah saya apa? Sombong. Coba aja udah. Kenapa? Kita mendikte orang, mengajarin orang, guruin orang. Kita ngasih tahu, ngajak amar bil ma'ruf, apa yang baik. Pandanglah mereka dengan sayang. Itu melengkapi semuanya itu dalam ayat Al-Quran. Apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Hikmah di dalamnya itu wal mau'izatil hasanah. Dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Fabima rahmatin mir rabbika lintalahum walau kunta fazzan galizal qalbi lan fadduk. Itu fazzan galizal qalbi itu termasuk ta'nif. Jauhkanlah yang namanya itu angkuh, sombong, apalagi kita lah ente udah tua, enggak mau bener kapan lagi? Ayo ngaji. Wah, itu kan nginain dulu. Ngejek dulu itu. Ya Allah, ente mau kapan lagi, udah bau tanah. Padahal dia bau apa? Bau keringat.
Kadang-kadang kan kita ngejek dulu baru ngajak. Ya Allah, diajak dulu. Ente keturunan orang baik-baik. Udah ngaji kapan lagi ente? Ya. Ente kuat dibakar di neraka. Wah banyaklah kita hina dulu, kita ajak dulu, baru kita ajak, jangan dihinakan. Dan seandainya pun kita mengetahui keburukan yang dikerjakan, kita tutupi. Ente orang baik, Masya Allah, kalau ente berbuat baik lagi, maka ente tambah baik. Bukan karena tua tuh orang mati, bukan karena sakit, muda pun mati, kita nggak tahu. Tapi harapan kita husnul khatimah. Ya. Kapan lagi kita minta ajak? Ya. Masuklah ke dalam jiwanya, masuklah ke dalam wilayahnya, baru kita ajak. Baru kita ajak. Kita ingat Al-Imam Ali Sahibus Simti Durar, pada waktu saat zamannya menemui orang tua itu, yaitu tidak bagus dia punya wuduknya dalam sholat. Sedangkan beliau menyaksikan kemunkaran ini. Cuman kalau mau tegur gimana nih tuh orang tua? Udah lama sholat, udah lama berjamaah, udah lama di masjid, tapi dilihat wudhunya nggak beres. Bilangin kan mentok kalau anak muda ya. Kita kasih, Kong, ya engkong, wudhunya kagak bener. Udah puluhan tahun kong sampai sekarang udah nggak bener, batal, nggak sah semua sholatnya, neraka itu Kong. Waduh, habis. Enggak, ya Allah takutnya kesinggung. Subhanallah, ketemu karena ada niat baik, cara yang baik Allah pertemukan dengan cara yang baik. Ya. Pada waktu saat itu kebetulan beliau berwudu berbarengan dengan orang tua itu, Sayyidina Imam Ali. Maka waktu saat itu bagaimana? Engkong mau enggak nolongin aye? Ini bahasa apa nih? Bahasa Jakarta, bukan bahasa Tungkal atau Jambi. Saya enggak ngerti. Kong mau nolongin ayah gak nih Pak Haji? Saya mau wudhu, saya takut nih wudhu saya nih gak beres, ajarin saya. Tolong liatin nih wudhu saya bagus apa kagak. Kalau ada salah tolong liatin, tolong tegur, tolong ajarin. Ya. Itu bahasanya bukan mengajarin, ya nyinggung, bukan. Emang benar dengan ikhlas, dengan cara santun, maka ia berwudhu. Ya namanya orang alim, orang soleh, Imam Ali wudhunya semuanya lengkap. Mulai dari diliatin, diperhatiin nih, bocah ini bener gak nih wudhunya. Ya lama-lama, belah, kok bagus banget. Ya karena sentuhan dengan kasih sayang. Setelah selesai dia jawab, ya tong lo yang bener wudhunya bukan gua. Jadinya akhirnya beliau belajar langsung diajarkan dengan contoh. Ya, itulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan para sahabatnya dengan didatangkan malaikat Jibril berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya, padahal malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui, manis sa'il a'lamu minal mas'ul. Ya. Mal mas'ul, ya, tidaklah yang ditanyakan, itu yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Jadi tahu. Itu banyak cara, ya banyak cara. Pokoknya jauhkan sifat sombong. Ini kadang-kadang kan gitu nyindir. Ya, ada orang kagak ngaji, kita ngajain dah. Ya, kita ngajain, duduk-duduk nganggu mereka sehingga mereka merasa risih pada waktu saat kumpul duduk. Nah, kalau tuh orang tua dulu apabila ada kumpul tuh anak-anak muda, itu guru mau ngajar, dia nggak berani, nggak enak ngelewatin tuh tempat orang pada kumpul. Udah maghrib masih belum bubar, dicari jalan yang lain. Lama-lama diketahui itu oleh anak muda, akhirnya tersentuh tuh hatinya mau ngaji. Anak santri ntar kalau pulang, ya jangan betantang-betenteng. Pulang udah aja campur baur dengan masyarakat sebagaimana biasanya. Pulang langsung pakai sorban, pakai tungkat, pakai kacamata, pakai udang-udang. Jalan ke kampung keliling-keliling. Siapa yang mau berkah, cium tangan aneh. Jangan. Ya Allah, perasaan duduk balik bawa kitab ya kemana-mana. Ada anak muda lagi main gitar di pinggir jalan. Ya Allah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan diajarin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah lagi, la in syakartum wa la azidannakum. Udah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacanya ayat Al-Qur'an. Jangan kita sembunyikan dengan cara santun, dengan cara yang baik.
Jauhkanlah sifat yang namanya ta'nib. Ini ya, kadang-kadang kita ini sifat kibir luar biasa ya, ta'nib, ta'yir, wasamatati, dan juga itu mengejek, mencela bi ahlil ma'asi, dengan ahli maksiat. Ya kita nggak tahu. Nah sekarang berapa banyak kita saksikan yang dulunya maksiat, ya kita kenal berapa banyak yang dibunuh, berapa banyak minuman keras yang diminum, dan berapa banyak maksiat dikerjakan sekarang baik, bahkan lebih baik. Tapi berapa banyak orang yang baik dulu kategorinya, dia berilmu tapi sekarang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada waktu saat dia baik, saat itu dia telah mencela kepada orang yang bermaksiat, tapi pada akhirnya terbalik. Nah kita nggak tahu akhir perjalanan manusia. Makanya yang salah satu ditakutkan para salihin, para aulia, itu bukan su'ul khatimah. Yang ditakutkan, yang dipikir itu waktu saat saya di rahim, di alam azalnya itu saya dicatat ini min ahli syaqawah atau min ahli sa'adah. Jadi su'ul sabiqah, di ujung su'ul khatimah belum tentu kita takutkan, tapi yang kita takutkan adalah su'ul sabiqah. Karena berapa banyak ada keterangan tuh hadis, seseorang itu ya'malu min ahlil jannah, dia tiap hari kerjaannya amalan-amalan orang surga. Ya Allah, amal ini enggak maksiat, enggak demen. Amal kebaikan di mana? Ngaji, sampai aja kemana. Ya. Makanya di rumah itu berkat penuh. Wah kemana aja ngaji, pengajian tuh kalau tanya jadwal ngaji sama dia. Mau acara-acara maulid Isra Mi'raj sama dia. Mau tanya tuh alama sama habaib itu dia semuanya kenal, apal. Ya. Kita tidak ceritakan itu, ini hanya contoh. Kata Nabi SAW, ada seseorang itu melakukan suatu amal yang mana amal ahli surga. Bahkan jarak di antara dia dengan surganya itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Karena Allah catat pada waktu saat itu termasuk orang yang dikatakan min ahli sakawah, orang yang celaka, maka pada akhir hayatnya dia melakukan maksiat yang menyebabkan su'ul khatimah. Jadi su'ul sabiqahnya yang ditakutkan. Nah, karena itu para aulia itu dalam khauf, dalam segala takut, dan membahayakan bagi kita kalau kita merasa aman. Ya, dengan amal kita takut, kita jaga, kita pelihara. Maka oleh karena itu fa inna dzalika yubtil shawab. Kalau kita nyampain kebaikan, kita ngelarang orang berbuat maksiat, ada perasaan guruin, ngajarin, nyinggung, ya apalagi nyaci maki dulu tuh tadi ya. Lah ente kapan mau bener? Ya. Ente kapan mau bener? Udah ente mau bener. Ente nggak takut sama mati? Ngelarang kagak, ngajak kagak, nasehatin aja melulu. Ya. Akhirnya karena ini niatnya itu ngajak kebaikan atau melarang kemunkaran itu dengan kesombongan, malah dibantah. Bahkan kalau kita lakukan menyakiti itu orang lain. Berapa banyak orang melakukan kejahatan maksiat dengan kebaikan. Kenapa? Bentuknya menyakitkan. Karena kalau ada timbul kebaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan sombong, itu pasti akan menyakitkan orang lain. Sehingga dikatakan yubtilus shawab. Ajakan dan seruan kebaikan itu bisa membatalkan pahala ganjaran amar ma'ruf nahi munkar yang begitu besar, wa yujibul iqab, bahkan dimendapatkan siksaan ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak orang ditegur jangan maksiat, malah maksiatnya makin doyan. Ya. Orang bilang ngadi-ngadi, diajarin. Itu gara-gara tuh bocah dikasih tahu sama Pak Haji lagi pada main, dilarang, dong, jangan bola di situ. Dia lagi enak-enak, lagi asik-asik, dilarang, malah kenapa? Ditambah-tambah sengaja dimain depan rumahnya, enggak jauh, langsung ke depan. Ya. Berapa banyak yang sedemikian itu malah dia menampakkan sebagaimana tidak boleh kita memata-matai orang yang berbuat maksiat pada waktu saat dia menyunjukkan maksiatnya. Nanti akhirnya dia tidak malu untuk menampakkan maksiatnya. Pada waktu saat disembunyikan maksiatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu hidayat dan taufiknya. Dan dia ada kesempatan bertaubat pada waktu saat kita menampakkan maksiatnya, maka dia tidak merasa malu untuk melakukan maksiat, malah bertambah maksiat. Yujibul iqab wa rubbama yakunu da'iyan ila raddil haq. Mungkin barangkali ya, dia akan menolak daripada kebenaran. Tadinya dia kagak jelek-jelekin Al-Quran, dia nggak jelek-jelekin tuh hadis, karena kita nyampain dengan sombong dan menghina,
Lantas dia menjawab, ente jangan bawa nasihatin aneh dengan Al-Quran, dengan hadis. Ya, ente juga belum tentu benar. Jadi malah dia menolak kebenaran. Kenapa? Karena kita menyampaikan yang demikian. Itu bisa mengantarkan ia daiyan laradil haq wa adami qabilih, bahkan tidak menerima wal istijabah lahu. Maka kita harus ya diperhitungkan dengan setiap kali kita mengerjakan sesuatu. Kalau kita enggak mampu melakukannya, bahkan tidak akan sampai manfaatnya, maka ambil tingkatan yang paling bawah. Karena bukan menjadikan maslahat, malah menjadi madarat. Dia tidak akan menerima wal istijabah. Falyahzar kullal hazar zalika. Maka waspadilah yang sedemikian itu. Wal yakun rafiqan syafiqan layyinan. Hendaklah kita harus lemah lembut. Bahasa Arabnya lemah lembut, rafiqan syafiqan layyinan rahiman mutawadian. Lemah lembut dengan penuh kasih sayang dan merendahkan diri, mahfudhal janah. Wallahu muwaffiq wal mu'in wa bihi istiqah wa alaihi tuglan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menerima amal kita, dan kita dijadikan orang-orang yang melaksanakan kewajiban, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jamal marhumah wa tabarrukana min ba'di tabarrukan masumah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul.